aku. Perseo Asia, molo Perseo, leo dirim tiban. Saya berkata, banyak orang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Banyak. Saya tidak perlu bercerita diri saya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan. Hidupnya luar biasa brengsek. Saya pernah punya teman. Setiap kali kami keluar negeri, saya repot dibuatku. Karena apa? Ternyata dia itu di dalam badannya masih ada peluru. Saya tidak tahu mengapa bisa hidup masih ada apa yang itu Mesir itu. Karena dia dulu bekas bandit, maka berapa kali dia ditembak. Dan rupanya salah satu tembakan itu tidak bisa dibersihkan. Terbukti dari mana? Setiap kali dia lewat dari apa itu security metal detector pasti bunyi. Jadi saya kalau pergi ke luar negeri bersama orang ini repot. Karena apa? Pasti ulang lagi. Kosongkan semua, ulang lagi. Saya berkata di sana begitu, di sana begitu, di sana begitu. Singkat cerita saya berkata, mengapa kau begitu hasilnya? Saya capek juga terhadap kau. Saya juga nggak tahu mengapa dia begitu. Singkat cerita, kemudian satu kali kami ada satu pertunjukan film tentang sebuah penginjilan di seluruh dunia. Kami sedang wawancara dengan radio Indonesia di luar negeri. Karena itu terlambat saya masuk. Bersama dengan dia dibawa masuk. Setelah dibawa masuk ke dalam, gelap sekali. Saya dadak-dadak berjalan. Dia berkata, ikut saya. Jalan lancar saya. Jalan lancar saya. Lalu duduk. Kok bisa? Kamu bisa lihat. Enak waras orang bisa begini. Gimana matamu? Dia berkata, jangan ribut. Lagi nonton. Akhirnya saya penasaran tuh. Singkat cerita, setelah kami pulang dari luar negeri, dia pun bercerita, segala mujizat dulu, hidup saya ini mujizat. Tidak ada kejahatan macam apapun yang saya belum lakukan. Tapi saya bersyukur, Yesus yang bangkit menyatakan dirinya kepada saya. Dia menyatakan, saya melihat dia dalam doaku. Seolah-olah dia bertanya kepada saya. Dia panggil nama saya. Timbul. Maukah engkau keluar dari kebinasaan ini? Maka aku pun berseru di dalam doa, Tuhan, tolong saya. Lepaskan saya. Dan puji Tuhan, saya sejak itu mengalami perubahan tak bisa saya ceritakan. Doa sangat lama saya nikmati. Dulu saya tidak ngerti itu doa. Bacaan kita lama sekali. Kalau kau lihat aku bisa berkhotbah sekarang. Saya tidak belajar teologi. Saya baca buku, saya dengar sana sini. Saya tidak seperti kau katanya. Tapi saya berkata, luar biasa. Saya berkata, Tuhanku bangkit. Ketika saya dengar Bapak, saya dengar teman saya itu menjadi hamba Tuhan dan mendirikan gereja di satu tempat. Dan saya melihat juga banyak orang. Karena itu malam ini saya punya kabar baik kepada engkau. Kristus bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi Kristus juga sanggup membangkitkan hidup. Sudah jelas saya ngomong. Jangan katakan, saya akan dibilang berdosa, saya diperbudak dosa. Tidak. Katakan seperti apa yang dikatakan Paulus. Mari kita baca mulai dari 11. Roma pasal 6:11. 1, 2, 3, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita baca terus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelima. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Perhatikan
selanjutnya mari kita baca. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tubuh dosa hilang. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Ini yang saya katakan, Kristen hidup baru. Kristen pasti diselamatkan dan bertumbuh terus alami kepenuhan kekristenan. Bukan dosa yang memerintah dalam hidupmu, tapi Kristus, kuasa Kristus. Sebagai pelajar katakan, Tuhan dalam nama Yesus, dalam kuasa kebangkitan Yesus, biar saya memacu kehidupan saya. Dalam kau bekerja katakan, dalam kuasa kebangkitan Kristus, saya mau menjadi berkat seperti tokoh-tokoh. Doa saya, doa kita tadi, bukan 4 tokoh, ribuan tokoh menjadi berkat di segala bidang setelah pulang di sini. Amin. Amin. Jadi pedagang yang benar. Jadi politisi yang benar. Jadi intelektual yang benar. Jadi jaksa, hakim, pembela, lakukan yang benar. Jadi berdoa, profesi hukum dikuasai oleh orang Batak, jaksa, pembela, hakim. Kiranya Tuhan menjamah hati manusia Batak dan mengerjakan mujizat pembaharuan bagi Republik. Bukan Kristen KTP, tapi Kristen hidup baru. Kristen baik yang terus bertumbuh menjadi Kristen dewasa. Orang seperti inilah yang bisa diutus oleh Tuhan ke berbagai penjuru. Itulah doa bagi saudara. Sekali lagi, jauhkan dari pikiran kalau saya mati kemana saya. Pastikan saya pasti bersama Yesus. Tidak ada penghiburan yang sejati selain daripada saya bersama Yesus. Saya mau mengakhiri ini dengan kesaksian ini. Tahun lalu ada 2 orang di tempat ini. Ada 2 orang di tempat ini yang masih ikut kebaktian. Yang satu adalah bendahara, tetapi berapa hari yang lalu sudah meninggal. Yang satu anggota jemaat, tetapi juga sudah meninggal persis akhir tahun 2009. Dua-dua orang ini saya kenal baik. Yang satu abang kandung saya sendiri yang duduk di sana pada waktu itu. Dan dia meninggal dunia. Sangat sedih, sangat kehilangan. Yang satu lagi adalah bendahara kita, umur 33 tahun, yang sangat giat, yang sangat berjuang mau berkata, saya mau menyelamatkan uang Tuhan ratusan juta rupiah. Tetapi baru meninggal berapa hari yang lalu. Itu pasti menyedihkan. Tetapi apa yang membuat kita yang ditinggalkan merasa kuat? Karena kita yakin dia bersama Bapa di surga. Ini yang mau saya suruhkan kepada kita. Keluarga daripada bendahara itu ada sekarang di tempat ini. Ketika dia berkata, kami mau ikut, saya terharu. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus sanggup mengerjakan semua. Amin. Tinggalkan Kristen KTP, alami keselamatan yang pasti, bertumbuh dalam Kristus, dan jadilah dewasa dan menjadi berkat.